merupakan simulasi akademik untuk memenuhi mata kuliah CPMK 3, mata kuliah Hukum dan Etika Media. Isi dialog disusun berdasarkan materi perkuliahan dan bertujuan untuk kepentingan edukasi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Berita Dunia. Di era digital sekarang, semua orang bisa jadi produsen informasi. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang viral itu boleh dipublikasikan? Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius soal hukum dan etika media di era digital. Aku sudah ditemani oleh dua narasumber yang siap berbagi pandangan dari sisi yang berbeda. Yang pertama, narasumber 1, kita akan bahas isu media dari sudut pandang hukum. Silakan. Oke, halo. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fauzan Azim, biasa dipanggil Fauzan. Terima kasih. Aku akan membahas bagaimana media digital diatur melalui Undang-Undang Pers, Undang-Undang ITE, dan aturan hukum lain, serta risiko hukum jika media melanggar. Baik, dan narasumber 2 yang akan melihat dari sisi etika jurnalistik. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rio Farrozi Ramadan. Saya biasa dipanggil Rio. Di sini saya akan menyoroti bagaimana kode etik jurnalistik dan tanggung jawab moral media diuji di tengah derasnya arus informasi digital. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar ya. Kenapa sih isu hukum dan etika media makin penting di era digital sekarang ini? Oke, karena sekarang informasi menyebar sangat cepat. Satu unggahan bisa viral dalam hitungan menit. Kalau media tidak hati-hati, bisa terjadi hoaks, pencemaran nama baik, bahkan pelanggaran privasi begitu. Baik, kalau menurut saya betul dari sisi etika, media sering dihadapkan pada dilema antara cepat atau benar, padahal kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi. Sekarang ini kan banyak nih kasus yang viral, bahkan ada yang pakai deepfake. Menurut kalian ini bagaimana? Menurut saya secara etika, deepfake jelas bermasalah. Publik bisa tertipu karena visual dianggap sebagai kebenaran. Ini melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab media. Dari sisi hukum, deepfake bisa masuk ke pelanggaran Undang-Undang ITE, apalagi kalau merugikan orang lain. Media tidak bisa berlindung di balik alasan konten viral gitu. Kalau media mengambil data dari media sosial, apakah itu otomatis boleh? Enggak selalu boleh. Jadi ada aturan tentang perlindungan data pribadi. Walaupun data itu terlihat publik, tetap harus ada pertimbangan hukum dan izin gitu. Kalau dalam etika jurnalistik juga ada prinsip, tidak semua yang bisa diakses layak dipublikasikan. Media harus memikirkan dampaknya bagi individu dan masyarakat. Berarti bisa dibilang kebebasan pers itu ada batasnya ya? Ya, kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Hukum hadir bukan untuk membungkam media, tapi untuk memastikan media bekerja secara adil dan bertanggung jawab. Oke, dari obrolan hari ini kita bisa simpulkan ya, bahwa media digital bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal etika, nilai, dan hukum. Sebebas apapun media, tetap ada tanggung jawab besar di balik setiap informasi yang disampaikan. Terima kasih untuk kedua narasumber yang telah berkenan hadir pada hari ini. Dan teman-teman nih yang sudah menyimak juga. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!